Di pagi yang indah ini, setelah kita menyenangkan hati Tuhan, mari kita mendengarkan message singkat. Saudaraku, firman Tuhan kita di pagi hari ini, saya ambil di dalam Matius 6 ayat 14-15. Firman Tuhan berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Saudaraku, terkadang manusia hari-hari ini, saudaraku, merasa bahwa dia sangat orang yang sangat hebat. Karena sifat yang merasa bahwa dia paling hebat adalah sifat yang membahayakan. Bukan saja merugikan diri sendiri, tapi saudaraku, itu juga akan berdampak keluar, saudara. Karena di sini dikatakan bahwa dia sendiri kadang tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan adalah kesalahan yang besar, saudaraku. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara-saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan buat saya dan saudara bahwa jadilah orang Kristen yang menjadi kebanggaan Tuhan. Apa guna mendapat pujian atau sanjungan dan dikatakan bahwa kamu hebat menyanyikan lagu, kamu hebat seorang WL, kamu hebat berdoa, kamu hebat dancer, kamu hebat bisnis dan sebagainya, kamu orang yang cantik. Itu hal-hal yang tidak baik, saudaraku. Di sini dikatakan bahwa namun tidak ada di dalam kualitas, ya, kualitas secara kerohanian itu tidak ada. Semua akan lenyap, saudaraku, karena hal-hal yang saya sebutkan di atas itu hanya sementara. Hidup ini atau apa yang telah kita punya itu hanya sementara, saudaraku. Semua akan lenyap karena itu adalah sifat yang fana. Oleh sebab itu janganlah kita merasakan saya yang paling hebat, saya yang paling kaya, saudaraku. Terkadang sebagai anak-anak orang, sebagai orang Kristen, hari-hari ini di saat kita melayani sesama, terkadang atau di dalam gereja atau di dalam pelayanan, terkadang kita merasa bahwa kita adalah orang hebat, orang yang kaya. Terkadang, maaf kalau saya bisa ngomong, terkadang kita melihat orang-orang yang biasa-biasa kita cuek di dalam gereja. Kita berkata bahwa ayah ini orang biasa, wong deso. Tapi saudaraku, firman Tuhan berkata pada pagi hari ini, jadi kita buat saudara dan saya janganlah menjadi orang yang sombong, saudaraku. Orang yang merasa hebat karena apa yang kalian punya dan saya itu hanya sementara. Kalian merasa bahwa saya paling kaya. Kalian merasa bahwa saya pakai tas branded, saya pakai baju yang branded. Itu hanya sementara, saudaraku. Itu tidak menunjukkan kualitas rohani yang sebenarnya, saudaraku. Tapi hendaklah saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen, jadilah orang yang teladan, yang mempunyai integritas seorang Kristen yang benar-benar, bukan hanya berkata-kata, bukan hanya karena saya orang Kristen, saya orang yang hebat, tapi biarlah dalam tindakan kita mencerminkan orang Kristen yang benar-benar anak Tuhan, saudaraku. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, alangkah baiknya saudara-saudaraku, kedua-duanya memang hebat baik di hadapan manusia. Dalam arti begini, saudaraku, kita boleh kaya, kita boleh memakai baju branded, kita boleh menjadi seorang dancer yang hebat, seorang pendoa yang hebat, seorang pembisnis yang hebat, seorang WL yang hebat. Tapi itu harus benar-benar melakukan kebenaran Tuhan. Dalam arti, saudara-saudaraku, di sini karena baiknya jika dalam arti itu dengan sifat sebagai karakter Kristus. Tentu saudara-saudara tahu bagaimana seorang karakter Kristus. Di sini katakan alangkah baiknya jika kedua-duanya memang hebat, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan, saudaraku. Karena berbahagialah jika kita orang yang layak dan berkenan, saudaraku. Saudaraku, bukti pribadi yang benar-benar berkarakter Kristus hidup adalah hidup sesuai dengan nilai-nilai kebenaran.
dan suka akan keteladanan akan Kristus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan seharusnya orang Kristen lakukan yang sama, saudaraku. Orang percaya terpanggil untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Memang tidak mudah, saya juga masih belajar. Tapi saudaraku, biarlah hari-hari ini kita belajar menjadi karakter Kristus. Karena saudara, Roh Kudus yang ada pada kita yang akan memampukan saudara dan saya, saudaraku. Saudaraku, di sini dikatakan bahwa Yesus suka dengan kebaikan, memaafkan, dengan mengampuni. Belajarlah, karena kita materi hari ini, belajarlah memaafkan sekalipun yang datang penolakan. Memaafkan lebih berkenan daripada 1000 kebaikan, saudaraku. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mengampuni orang yang bersalah sudah jadi karakter Tuhan Yesus Kristus. Orang Kristen harus hidup sama seperti Kristus hidup. Ada banyak orang Kristen, anak Tuhan pelayanan, kelihatannya wow, hebat, atau hamba Tuhan kelihatannya wow, luar biasa atau hebat. Karena kita semua adalah hamba Tuhan, semua orang yang percaya Tuhan adalah hamba Tuhan. Jika di sini dikatakan bahwa jika hidup masih menyimpan dendam, sakit hati, kecewa, sulit memaafkan, apalagi mengampuni, rasanya susah. Ini bukan dikatakan hebat, saudaraku. Kekristenan adalah keteladanan, saudaraku. Saudaraku, mengampuni dan memaafkan jadilah gaya hidup saudara dan saya. Sebagaimana kebenaran berkata bahwa dalam Matius 6 ayat 14, yang telah kita baca ayat 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Jadi biarlah pada pagi hari ini, message singkat kita pada pagi hari ini, it's not easy untuk kita mengampuni. Tapi firman Tuhan berkata bahwa jadilah teladan seperti Kristus. Karena hal seperti itu Yesus sudah lakukan. Roh Kudus yang ada pada kita akan memampukan kita untuk melakukan hal yang seperti Yesus lakukan. Belajarlah memaafkan. Sekalipun saudara-saudaraku, memang terkadang setelah kita memaafkan, sekalipun penolakan, atau memaafkan lebih berkenan, sekalipun yang datang saudaraku, penolakan saudaraku, kita telah memaafkan, tapi justru penolakan yang ada. Tapi saudaraku, lebih berkenan daripada 1000, lebih baik, lebih berkenan, lebih, maksudnya di sini katakan sekalipun yang datang penolakan atau memaafkan, lebih berkenan daripada 1000 kebaikan. Ya, oleh sebab itu, belajarlah memaafkan. Tidak mudah, tapi Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya. Seperti firman Tuhan, karena Kristus juga mempunyai sifat yang mengampuni kepada setiap orang. Jadi saya percaya, message singkat di pagi hari ini dapat mengingatkan buat saudara dan saya untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Agak sulit, tapi saya percaya, saya juga masih belajar. Saya percaya, ketika kita datang kepada Tuhan, Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya. Walaupun mereka tidak mau mengampuni, tapi hati kita sudah plong. Terserah mereka, kalau mereka tidak mau mengampuni saudara dan saya. Bagian kita, ampuni orang yang telah bersalah kepada kita. Karena Tuhan yang rindu kita mengampuni orang. Walaupun mereka menolaki kita. Tapi Tuhan melihat hati kita. Jadi belajarlah mengampuni saudara. Haleluya, Tuhan memberkati.